30386 kelas B Kepemimpinan Kristen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pastoral yang diampu oleh Bapak Ismail Banderinggi, MTH. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi kepemimpinan pendeta sebagai pelayan. Pendeta adalah pemimpin dalam gereja. Istilah pendeta berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pandita, yang berarti guru atau orang yang terpelajar. Dalam konteks Kristen, pendeta bertugas mengajar, membimbing jemaat dan melaksanakan sakramen. Tugas utama seorang pendeta dalam gereja itu yang pertama memberitakan firman Tuhan, yang berarti memberikan penjelasan mengenai isi Alkitab kepada jemaat dengan tujuan untuk memperdalam iman jemaat. Yang kedua yaitu melaksanakan sakramen seperti sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Tugas yang ketiga yaitu menggembalakan jemaat, yaitu mengajarkan jemaat bagaimana cara hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan mengawasi perkembangan iman jemaat. Tugas yang ketiga yaitu mengunjungi jemaat, yang biasanya dilaksanakan saat ada jemaat yang sakit. Pendeta akan mengadakan perkunjungan bersama jemaat dan juga kunjungan kepada orang yang berduka, biasanya dilaksanakan dengan ibadah penghiburan. Tugas yang keempat yaitu mendidik dan melatih, yaitu mendidik jemaat bagaimana cara melayani dalam gereja dan melatih jemaat dan mendidik jemaat mengenai doktrin keselamatan. Cara seorang pendeta mengimplementasikan kepemimpinannya dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama meningkatkan keaktifan jemaat. Pendeta berperan penting untuk mendorong jemaat terlibat aktif dalam pelayanan. Mereka memberikan motivasi dan dorongan kepada jemaat untuk tetap terlibat aktif dalam pelayanan, bukan hanya di gereja, melainkan kebaktian-kebaktian lainnya. Cara yang kedua itu menjadi teladan. Pendeta dapat menjadi teladan kepada jemaat melalui tingkah lakunya dan perilaku yang berkomitmen terhadap pelayanan. Cara yang ketiga itu menghadapi tantangan sosial. Sebagai seorang pemimpin, pendeta juga berperan sebagai pendeta yang responsif terhadap isu-isu sosial masyarakat. Dalam konteks hustle culture saat ini, pendeta mengadaptasi model kepemimpinan situasional untuk menjawab kebutuhan jemaat dan masyarakat luas. Mereka dapat mengadakan diskusi tentang isu-isu terkini, membantu jemaat memahami dan menghadapi akhir zaman. Cara yang keempat yaitu pelayanan konseling. Sebagai bagian dari kepemimpinan pastoral, pendeta berperan sebagai konselor bagi jemaat yang membutuhkan dukungan secara emosional atau spiritual. Konselor ini dapat dilakukan dengan cara pendekatan dengan jemaat. Melalui pendekatan ini, pendeta tidak hanya memimpin, juga melayani secara langsung, tetapi pendeta dapat mendengarkan dan memberikan nasihat kepada individu atau keluarga. Kepemimpinan pendeta yang efektif mencakup kemampuan dan memotivasi, memberi teladan, serta beradaptasi tentang perubahan zaman. Beberapa aspek mengenai kunci kepemimpinan pendeta sebagai pelayan yaitu panggilan khusus. Seorang pendeta dianggap menerima panggilan khusus dari Tuhan untuk melengkapi kehidupan iman jemaat. Tugas ini mencakup membimbing, memotivasi, dan memberdayakan jemaat untuk mencapai kedewasaan iman. Dalam hal ini, pendeta berperan sebagai motivator dan membantu jemaat untuk aktif dalam pelayanan. Yang kedua yaitu etika pelayanan. Kepemimpinan pendeta harus berdasarkan pada etika yang menekankan tanggung jawab moral untuk memimpin dengan kasih dan integritas. Pemimpin diharapkan menjadi teladan bagi jemaat, mencerminkan sikap Kristus dan dalam melayani. Ini termasuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan pelayan lainnya seperti penatua, diaken untuk menunjukkan dan membangun kerjasama yang sulit dalam gereja. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan. Pendeta perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan jemaat. Gaya kepemimpinan transformasional di mana pendeta memotivasi dan menginspirasi jemaat untuk mencapai tujuan bersama sangat dianjurkan. Pendeta harus mampu membangun kepercayaan dan keyakinan antar jemaat agar mereka merasa terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan gereja. Yang keempat yaitu tanggung jawab pelayanan. Sebagai pemimpin, pendeta memiliki tanggung jawab untuk mengelola sebagai aspek pelayanan gereja, termasuk persekutuan dan kegiatan sosial. Mereka harus mampu menggerakkan jemaat untuk berkontribusi dalam pelayanan dan tidak hanya menjadi penonton. Pendeta juga harus mampu menjaga komunikasi yang baik dengan jemaat agar dapat saling memahami kebutuhan dan harapan mereka. Yang kelima yaitu meneladani Kristus. Kepemimpinan pendeta haruslah mencerminkan keteladanan terhadap Yesus Kristus yang menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan bagi orang lain, bukan untuk dilayani. Pendeta harus mengutamakan kepentingan jemaat di atas kepentingan pribadi dan menghindari gaya kepemimpinan yang otoriter.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.